Hai, kembali lagi nih di YouTube channel aku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum cerita nih, aku mau bilang makasih dulu buat kalian yang udah nyempetin waktu buat nonton video aku ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku. Salam kenal ya. Hai, aku Ira. Hari ini, aku bakal ceritain satu film yang bagus nih, yang judulnya Along with the Gods. Di sini diceritain kalau orang yang udah meninggal bakal disidang di alam baka. Nah, orang-orang yang selama hidupnya sering berbuat dosa pastinya bakal nerima hukumannya. Tapi cerita ini hanya film ya, jadi diambil pesan yang baik aja. Dan jangan terlalu serius atau baper, karena pasti akan beda sama kepercayaan agama kita masing-masing. Oke deh, nggak perlu lama-lama lagi. Aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu nih buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi ceritanya lagi, ada kebakaran besar di sebuah gedung. Para pemadam kebakaran berusaha keras nih buat madamin api dan nyelamatin orang-orang. Salah satunya ada seorang pemadam yang namanya Jahong. Dia lagi nyelamatin anak kecil. Tapi sayangnya tali yang menggantung tubuhnya ini terbakar. Dan dia terjatuh. Setelahnya Jahong kehilangan kesadarannya. Tapi nggak lama, dia langsung sadar. Dan senang nih karena berhasil nyelamatin si anak tadi. Anehnya dia ngajakin ngomong orang-orang. Tapi nggak ada yang ngejawab dia. Sampai dia terkejut pas melihat tubuhnya sendiri lagi dikelilingin orang. Ternyata sebenarnya si Jahong udah meninggal. Dia nggak selamat pas terjatuh tadi. Dia langsung dijemput sama malaikat pendamping, yang katanya bakal mendampingin si Jahong. Karena setelah meninggal, dia harus melalui tahapan persidangan di neraka. Dia bakal diadilin atas semua dosa-dosanya. Perbuatan dosa bakal dihukum. Tapi, kalau dia arwah yang baik, dia punya kesempatan untuk direinkarnasi. Di situ, Jahong masih nggak bisa percaya kalau dia udah meninggal. Ia juga mohon-mohon supaya dikasih kesempatan untuk bisa ketemu sama ibunya. Karena ada yang harus dia omongin, tapi ia nggak bisa lagi. Dia kan benar-benar udah meninggal. Setelahnya, Jahong dan para pendampingnya udah sampai di gerbang neraka. Di situ ada banyak orang-orang meninggal lainnya juga nih yang bakal disidang di alam baka. Mereka semua bakal ngelewatin 7 persidangan untuk dosa pembunuhan, dosa kebohongan, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan permasalahan keluarga. Neraka yang pertama didatangi nih. Di sana bakal ngasih hukuman untuk orang-orang yang pernah ngelakuin pembunuhan. Di situ, Jahong ngerasa dia nggak pernah ngebunuh siapa-siapa. Tapi ternyata, dulu pas bertugas, dia pernah ninggalin temennya yang terjebak di tengah api. Sampai akhirnya orang itu meninggal. Dan secara nggak langsung, Jahong dianggap bertanggung jawab di kematian temannya itu. Dia bakal dihukum di api neraka yang panas. Tapi di situ pendampingnya ngebelain dia. Karena ternyata temannya sendiri yang nyuruh Jahong ninggalin dia dulu dan nyelamatin korban-korban yang lain. Di hari itu, Jahong berhasil nyelamatin 8 orang. Walau ya dia nggak berhasil nolongin temennya. Tapi akhirnya di situ diputusin kalau Jahong nggak bersalah. Selanjutnya, dia dibawa lagi ke neraka untuk dosa kemalasan. Di situ dilihat kalau selama hidupnya, Jahong ini pekerja keras. Dia nggak pernah males. Bahkan yang ngedampingin tuh sampai kagum banget sama sikap rajinnya si Jahong. Tapi pas ditanya, kenapa dia serajin itu? Jahong malah jawab semuanya karena uang. Jahong langsung dianggap menyembah uang. Jadi dia bakal dihukum. Malah hukuman untuk orang pemalas tuh ngeri banget nih. Mereka harus lari terus di putaran lingkaran ini. Kalau berhenti, yang ada bakal kegiling. Tapi Jahong langsung dibelain sama para pendamping. Karena dia kerja keras, emang untuk ngumpulin uang, tapi ya bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Uang itu semuanya dikirim untuk ngebiayain ibunya dan juga adiknya. Bahkan si Jahong rela kerja keras di hari libur.
sampai sakit-sakitan semua untuk keluarganya. Dari situ, akhirnya dilihat kalau Jahong nggak punya dosa kemalasan. Jadi dia bisa langsung lanjut ke persidangan berikutnya. Nah habis itu, si Jahong dibawa menuju neraka kebohongan. Tapi di jalan mereka diserang sama hantu-hantu neraka. Ternyata itu tuh katanya, karena ada salah satu anggota keluarganya Jahong yang meninggal. Dan jadi arwah balas dendam. Jahong jadi panik nih. Dia nggak tahu yang meninggal juga itu, tuh, ibunya atau adiknya. Salah satu malaikat pendamping akhirnya pergi ke dunia manusia untuk ngecek. Ternyata adiknya Jahong meninggal juga. Dan jadi arwah penasaran. Karena dia meninggal secara nggak adil. Jadi adiknya tuh kan lagi wajib militer. Pas lagi jaga, temennya ini gugup dan main-mainin pistolnya. Tanpa sengaja kena. Adiknya Jahong jadi ketembak. Udah gitu, sebenarnya dia ini masih hidup kan? Masih bisa selamat sebenarnya. Tapi bukannya ditolongin. Letnan di situ malah mutusin ngubur dia hidup-hidup. Supaya nggak kena masalah. Dia lagi ngejar naik pangkat soalnya. Makanya arwah adiknya Jahong nggak terima dan mau balas dendam. Sementara ini, Jahong lagi ngelanjutin persidangan di neraka kebohongan. Di situ, dia dianggap punya dosa karena sering bikin surat palsu. Jadi temennya kan udah meninggal. Terus dia pura-pura ngirim surat ke anak-anak temennya. Supaya mereka nggak sedih karena kehilangan ayahnya. Perbuatannya itu dianggap sebagai dosa kebohongan. Dia udah mau dihukum, lidahnya bakal dicabut. Tapi sebelum itu terjadi, di pendampingnya belain Jahong lagi. Ternyata, 15 tahun terakhir, Jahong kan gak tinggal sama keluarganya. Tapi dia sering ngirim-ngirim surat juga ke ibunya. Dia pura-pura hidup nyaman, punya istri. Padahal dia hidup susah dan kerja keras. Terus semua kebohongan itu dia lakuin supaya ibunya yang sakit keras nggak khawatir. Jadi sebenarnya, semua kebohongan yang dilakuin Jahong tuh untuk kebaikan. Demi kebahagiaan orang lain. Akhirnya Jahong lolos dari neraka kebohongan itu. Dan bebas dari hukuman. Habis itu malaikat pendamping ini balik. Dan bilang ke Jahong kalau ibu dan adiknya baik-baik aja. Dia ngerahasiain soal adiknya yang udah meninggal. Karena takut, si Jahong jadi nggak fokus di persidangan berikutnya. Nah mereka ngelanjutin perjalanan ke neraka ketidakadilan. Di situ, orang yang semasa hidupnya nggak mau membantuin orang lain, bakal dihukum. Dibekuin kayak gini. Tapi karena Jahong selalu ngebantu orang lain, ya dia lolos dari hukuman neraka itu. Nah mereka mau ngelanjutin perjalanan ke neraka berikutnya. Tapi salah satu malaikat pendamping nggak sengaja keceplosan. Dan bilang kalau adiknya Jahong udah meninggal dan jadi arwah penasaran. Situasi sempat jadi kacau. Tapi Jahong sadar kalau ibunya sekarang sendirian di dunia. Jadi dia pengen bisa reinkarnasi. Karena katanya, arwah yang baik bakal dapat kesempatan untuk bisa muncul di mimpi keluarganya. Soalnya, ada sesuatu yang pengen banget Jahong sampein ke ibunya. Jadi dia minta tolong para pendamping ini. Siapa yang ngedampingin dia? Sampai persidangan terakhir, semua kembali aman. Dan mereka ngelanjutin perjalanan ke neraka pengkhianatan. Ini tuh neraka untuk orang-orang yang pernah berkhianat. Misalnya selingkuh. Tapi karena Jahong nggak pernah kayak gitu, ya dia bisa ngelewatin neraka pengkhianatan ini dengan mudah. Di perjalanan menuju neraka selanjutnya, Jahong dikasih tahu kalau arwah adiknya gentayangan bakal dimusnahin. Di situ Jahong mohon-mohon supaya arwah adiknya diselamatin, supaya bisa diadili dan punya kesempatan untuk bisa direinkarnasi juga. Tapi supaya itu terjadi, adiknya harus ngilangin dulu rasa dendamnya. Dan di dunia manusia, ternyata pelaku yang nggak sengaja nembak adiknya itu ngerasa bersalah banget. Orang itu ngasih pita yang nunjukin letak tubuh adiknya Jahong dikubur. Setelahnya pria itu mutusin mau mengakhiri hidupnya. Tapi digagalin sama arwah adiknya, Jahong. Karena walau si adiknya sampai tewas. Tapi dia tahu kalau temannya ini nggak sengaja. Dan udah nyesel banget. Keinginan arwah itu untuk balas dendam jadi hilang. Sementara di alam baka, Jahong lagi diadili di neraka kekerasan. Ternyata pasnya
Dia pernah mukulin adiknya sampai parah banget. Padahal adiknya tuh menderita kurang gizi bahkan sampai akhir hayatnya. Jahong yang hidup terpisah belum sempat minta maaf ke adiknya. Jadi, dia harus nerima hukuman atas dosanya ini. Tapi sebelum dihukum, para pendamping minta waktu dulu. Sisa satu neraka lagi, neraka permasalahan keluarga. Mereka minta dosa. Jahong diperiksa lagi di sana karena dosa kekerasan yang dia lakuin. Itu terkait juga sama permasalahan keluarga. Nah, masalahnya Jahong waktu itu ternyata nggak cuma mukulin adiknya. Dia bahkan berniat mau menghabisi nyawa ibunya, terus adiknya dan dirinya sendiri. Soalnya mereka tuh hidup susah. Ibunya sakit-sakitan, adiknya kurang gizi. Ayahnya udah nggak ada. Dan situasi ekonomi mereka benar-benar sulit. Jahong jadi ngerasa keluarganya ini gak ada harapan. Lebih baik mati aja gitu. Tapi pas dia baru mau menghabisi ibunya, adiknya mergokin. Makanya jadi dipukulin. Baru deh habis itu, Jahong sadar dan ngerasa bersalah. Makanya dia pergi dari rumah dan gak balik-balik selama 15 tahun. Jadi dia belum sempat minta maaf ke keluarganya. Para pendamping jadi panik. Karena dosanya Jahong berat banget. Udah gitu arwah adiknya yang tadinya udah baik-baik aja nih. Melihat, ibunya kan yang minta keadilan di tempat wajib militer itu. Tapi sih, ibu malah diperlakuin kasar sama si letnan jahat yang ngubur dia hidup-hidup. Arwah adiknya sempat emosi lagi, tapi untung akhirnya bisa diredain sama malaikat pendamping. Ini soalnya dibilangin kalau arwah kakaknya tuh butuh bantuan di alam baka. Balik lagi nih, malaikat pendamping udah berusaha ngebelain arwahnya Jahong. Tapi di situ ditunjukin hal yang selama ini Jahong nggak tahu sebenarnya. Ibunya tuh sadar pas Jahong mau menghabisi nyawanya. Tapi ibunya nggak mau anaknya ini ngerasa bersalah. Makanya dia pasrah diam-diam aja. Dan nggak pernah ngebahas soal ini. Pas tahu itu, Jahong sedih banget dan ngerasa bersalah ke ibunya. Dia nyesal, tapi semuanya udah terlambat. Dan di saat itu, adiknya dibantu para pendamping nih. Jadi bisa masuk ke pikiran ibunya yang lagi pingsan. Di situ, si adik bilang kalau dia bakal hidup tenang di surga. Ibunya nggak perlu khawatir lagi. Si ibu juga bilang kalau dia udah maafin semua kesalahan. Kesalahan anak-anaknya. Adiknya juga nggak benci sama kakaknya ini. Karena keluarganya udah benar-benar tulus. Maafin kesalahannya, Jahong. Jadi dia udah nggak perlu nerima hukuman atas dosanya itu. Jahong dinyatakan lolos dari semua sidang di neraka dan di. Adiknya juga sama. Selama ini, dia hidup sebagai orang yang baik. Jadi pastinya dia bakal lolos dari persidangan di alam baka dengan mudah. Terus ini sih, pendamping. Pura-pura jadi tukang paket gitu di dunia manusia. Dia nganterin sesuatu yang selama ini disimpan sama Jahong dan belum sempat dikasih ke ibunya. Ternyata itu rice cooker karena selama ini ibunya nggak punya dan selalu kesulitan tiap masak nasi. Di situ juga ternyata ada surat yang Jahong tulis yang ngungkapin kalau dia sebenarnya sayang banget sama ibunya. Gitu ceritanya. Bagus banget ya, film ini ngingetin kita untuk selalu berbuat baik selagi masih hidup di dunia. Kalau kalian suka sama video ini, bantu aku ngembangin channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau punya rekomendasi film seru lainnya yang pengen aku ceritain. Oke deh, sampai di sini dulu ceritanya. Ditunggu video selanjutnya. See you next time, bye.